Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wajid Al-Kamil dari kelas KPI 5A. Di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian etika dakwah secara bahasa dan istilah serta ruang lingkup etika dakwah. Nah, etika sendiri yang secara bahasa berasal dari kata Yunani, yaitu berarti etos, yang artinya adat, ya bisa dibilang adat, kebiasaan, sikap, ya, dan sebagainya. Adapun dakwah secara bahasa diambil dari kata bahasa Arab, yaitu da'a, ya da'wan, yang berarti mengajak atau menyeru. Nah, adapun makna dari etika dakwah yaitu tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata, maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Nah, adapun ruang lingkup etika dakwah yaitu meliputi beberapa bagian. Yang pertama ada kerangka analis objek pandangan nilai. Nah, yang pertama itu tergantung pada objek nilai, ya, terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, ya, dan lain-lain. Yang kedua itu tergantung pada subjek nilai, berarti bersifat subjektif. Cara pandang terhadap sesuatu, barang, atau perbuatan bisa berbeda. Misal, cara pandang agamawan berbeda dengan sekularis. Nah, yang kedua yaitu kerangka analisis aktivitas menilai, yaitu ya apa yang dinilai, apa yang dijadikan standar untuk menilai dan bagaimana cara menilainya. Yang ketiga yaitu kerangka analis perbuatan dakwah. Nah, ini mah menyangkut aspek dohir dan batin, seperti ya gerakan fisik, mencerminkan motivasi, kehendak, hasrat, kebiasaan, watak, dan tujuan. Nah, itu untuk ya jawaban nomor 1. Adapun untuk jawaban nomor 2, yaitu soalnya jelaskan 4 landasan etika dakwah sertakan ayat Al-Qur'annya. Nah, adapun landasan etika dakwah itu ada 4, ya. Ada 4. Yang pertama yaitu yang landasan teologis kewahyuan, yang kedua ada landasan filosofis, yang kedua adalah landasan historis, nah yang keempat adalah landasan sosiologis. Nah, landasan teologis kewahyuan ini seperti landasan ya teologis kewahyuan ini seperti apa? Seperti ya, kita tuh beretika dakwah itu sesuai dengan Al-Quran gitu, sesuai dengan ajaran yang telah tercantum dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah yang berbunyi wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, gitu teman-teman. Terus yang keduanya itu landasan filosofis. Nah, landasan filosofis itu berarti kita etika kita dalam berdakwah itu berlandaskan dengan teori-teori yang telah diajarkan. Nah, itu landasan filosofis. Nah, adapun landasan historis yaitu etika kita dalam berdakwah itu ya merujuk kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW pada waktu dulu dia berdakwah gitu, nah mengacu pada itu. Nah, adapun tadi yang landasan filosofis sebagaimana tercantum dalam surat Al-Imran ayat 104, ya, yang artinya itu sebagaimana salah satu di antara kalian itu yang menyuruh kepada kebajikan gitu, ya, kurang lebih seperti itulah artinya. Adapun yang keempat yaitu landasan sosiologis, yaitu ya etika kita dalam berdakwah itu kita harus mencari gitu, memahami watak, sikap, perilaku
kehidupan masyarakat gitu. Jadi etika kita dalam berdakwah itu harus sesuai dengan ya keadaan masyarakat di sekitar gitu, menyesuaikan, jadi tidak menimbulkan konflik. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Adapun soal nomor 3 yaitu jelaskan pendekatan dan teori etika dalam dakwah. Nah, pendekatan sendiri yaitu ya kita pendekatan dalam dakwah gitu. Jadi kita melakukan sesuatu ya pendekatan dengan cara ya memahami perilaku masyarakat di sekitar gitu. Terus adapun teori-teori etika dakwah konsep teoretik nilai etik dalam dakwah menurut Al-Quran dan Al-Hadis berdakwah itu harus dilakukan secara hikmah, nah pengajaran yang baik dan perdebatan yang terpuji. Terus adapun nilai-nilai etik dalam dakwah nilai-nilai etik dakwah dalam sirah nabawiyah seperti mencontoh cara dakwah Rasul. Terus ada nilai etik dakwah menurut para ulama seperti kata Imam Yusuf Qaradawi. Yang pertama yaitu melihat kepentingan dan kebutuhan, bisa menolak kemudaratan, mencegah kerusakan lebih utama daripada menghajar manfaat. Terus yang kedua yaitu memilih dampak atau bahaya yang lebih ringan. Maksudnya jika dihadapkan dua pilihan yang harus diambil dan tidak bisa menghindar darinya, maka ambillah keputusan terhadap sesuatu yang lebih ringan resikonya. Nah, itu untuk jawaban nomor 3. Nah, adapun untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan tentang norma dan jenis-jenis norma dan jenis-jenis huruf, sertakan ayat Al-Quran tentang landasan huruf. Nah, tadi itu berarti tentang norma. Nah, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, adapun jenis-jenis norma ada beberapa. Yang pertama ada norma agama. Yang kedua ada norma agama sendiri, yaitu bersifat mutlak dan mewajibkan umat agama tersebut untuk taat dengan norma yang berlaku. Nah, ada norma hukum. Nah, fungsi norma hukum agar tercipta ketertiban, keadilan, keamanan di suatu negara. Nah, terus yang ketiga ada norma kesusilaan. Nah, fungsi norma kesusilaan ini adalah pegangan hidup dalam melaksanakan nilai dan moral dalam rangka menghargai harkat dan martabat orang lain. Nah, yang keempat ada norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini ibarat peraturan yang mencegah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seorang harus bertingkah laku yang wajar dalam pergaulan hingga cara berbicara. Nah, terus selanjutnya itu pengertian huruf. Nah, huruf sendiri berasal dari kata arofa yang mempunyai definisi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Nah, huruf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Nah, menurut Buka, huruf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, adapun macam-macam huruf yaitu ada beberapa. Yang pertama dari segi objeknya, yaitu ada huruf lafzi dan huruf amali. Nah, yang kedua ada dari segi cakupannya. Yang pertama ada huruf am, yang kedua ada huruf khos. Nah, yang ketiga dari segi keabsahannya. Yang pertama ada huruf sahih, yang kedua ada huruf fasad. Nah, adapun landasan dasar penggunaan huruf sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya
dan suluhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, itu untuk soal nomor 4. Nah, adapun soal nomor 5 yaitu bagaimana akhlak dai dalam Al-Quran. Sebutkan 5 saja. Jelaskan pula tentang penampilan dan kepribadian dai. Nah, jadi nomor 5 itu menjelaskan tentang akhlak dai dalam Al-Quran. Nah, ada beberapa akhlak dai itu dalam Al-Quran. Yang pertama seperti yang tercantum dalam surat As-Saff ayat 2-3. Nah, jadi seorang dai itu perkataannya harus sesuai dengan tindakannya. Ya, sebagaimana tadi dalam surat As-Saff ayat 23 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Dan adapun sikap dai yang lain yang tercantum dalam Al-Quran seperti ada bersikap lembut, tidak kasar, pemaaf, ya bertekad kuat dan tawakal, seperti tercantum dalam surat Al-Imran ayat 159 dan Al-Furqan ayat 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalbi lanfaddu min hawlik wa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin, yang artinya maka berkat rahmat Allah engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhenti kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan pada mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, itu untuk 5 sikap sikap seorang dai dalam berdakwah. Nah, adapun penampilan dan kepribadian dai. Ya, penampilan sendiri yaitu ya berpengaruh gitu untuk seorang dai. Nah, adapun penampilan itu terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama ada penampilan fisik, ya penampilan luar. Penampilan luar yang ya fisik itu meliputi ya pakaian, karakteristik fisik seperti ketampanan atau kecantikan. Nah, adapun penampilan dalam yang disebut dengan kepribadian, yaitu sikap yang dimiliki seorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Nah, itu yang disebut dengan kepribadian. Adapun penampilan dai bukan hanya berkaitan dengan penampilan dalam fisik, tetapi juga kepribadian dai, yaitu ya penampilan dalam itu. Ya, di samping penampilan fisik kita yang bisa dikatakan good looking gitu, ya seorang dai juga bukan hanya seolah semata-mata hanya tentang fisik gitu. Apalagi seorang dai yang nantinya kita menyuruh kepada kebaikan, menjadi public figure, tentu kita juga harus memiliki penampilan dalam yang baik ya dalam artian kepribadian yang baik gitu. Ya, cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.